Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Salam kenal dengan saya Muhammad Rashid Darmawan, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Pada webinar kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul tentang Cyber Security Team Scholar. Selanjutnya, di sini tujuan pembahasan yang pertama yaitu mengenal warna-warna dalam keamanan informasi. Yang kedua, memahami tugas cyber security melalui warna-warna. Agenda pembahasan. Yang pertama, apa itu red team dan blue team. Kedua, pemahaman dari yellow team dan orange team, serta penjelasan purple team dan green team serta white team. Apa itu red team dan blue team? Secara umum, keamanan informasi itu dibagi menjadi dua, red team dan blue team, di mana pada red team ini isinya adalah orang-orang yang atau sebuah kelompok yang mempunyai kemampuan-kemampuan atau ilmu yang berkaitan dengan penyerangan, atau istilahnya itu kita sebut dengan jailbreaker. Kalau blue team itu isinya adalah orang-orang atau sekelompok yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam mengamankan sebuah sistem. Istilahnya di sini kita sebut dengan the defender. Ada beberapa kemampuan yang perlu dipahami dalam red team. Yang pertama yaitu offensive security. Offensive security ini atau keamanan ketika ingin menyerang sesuatu. Yang kedua, ada namanya ethical hacking. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan peretasan dengan menggunakan etika atau beretika. Kemampuan yang ketiga adalah mengeksploitasi kerentanan tertanam yang ditemukan pada sebuah sistem. Keempat, kemampuan dalam melakukan pengujian pentest atau penetration testing. Yang kelima, harus bisa melakukan pengujian secara black box. Yang keenam, mempunyai kemampuan dalam melakukan social engineering. Dan yang ketujuh, mempunyai kemampuan dalam melakukan scanning terhadap web aplikasi. Kurang lebih itulah kemampuan-kemampuan yang bisa dimiliki oleh red team. Kalau untuk blue team, ada beberapa kemampuan yang menjadi prasyarat yang pertama. Misalkan ada yang namanya defensive security atau keamanan dalam melakukan pertahanan. Terus kemampuan yang kedua itu adalah infrastructure protection. Bagaimana mereka bisa melindungi infrastruktur yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, yang ketiga, bicara tentang damage control, bagaimana cara kita mengendalikan kerusakan yang akan terjadi. Yang keempat, mereka mampu menguasai insiden respon. Yang kelima adalah kemampuan dalam operational security-nya mampu mempunyai kemampuan sebagai threat hunter atau istilahnya bug hunter. Dan yang ketujuh adalah kemampuan dalam bidang digital forensik. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang menjadi prasyarat untuk menjadi blue team. Jadi bisa kita analogikan kalau red team itu adalah kemampuan secara spesifik untuk menyerang sistem. Sedangkan untuk blue team itu mempunyai kemampuan-kemampuan dalam melakukan pertahanan yang terjadi terhadap sistem itu. Cuman permasalahannya, mempunyai tim merah dan tim biru saja itu tidak cukup bagi perusahaan. Sehingga dalam membangun sebuah sistem atau aplikasi, perlu satu orang atau sekelompok yang mampu membangun sistem tersebut. Peran ini kita istilahkan sebagai the builder, di mana the builder ini akan mempresentasikan warna kuning. Kita telah mendapatkan 3 warna tim dan sekarang digunakan dalam keamanan informasi. Ada the breaker, ada the breaker, the defender, dan juga the builder. Kira-kira yang dapat dimiliki oleh tim ini intinya adalah yellow team ini dia bisa membangun software atau perangkat lunak. Kemudian mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kemampuan sebagai software engineer dan juga bisa termasuk dalam sistem arsitek. Jadi intinya orang-orang ini adalah yang ngebangun ke sistem aplikasi atau perangkat lunak. Ternyata blue team dan red team dan yellow team itu pun belum cukup untuk mengamankan sebuah aplikasi atau sistem yang kita akan ancam.
buat nyatanya di builder itu harus memasukkan semua unsur-unsur informasi. Jadi tak hanya fokus di building saja. Jadi selama ini programmer itu hanya sekedar ngebangun atau ngoding program. Sehingga dari 3 warna tadi, biru, merah, dan kuning, kita akan mencoba untuk menggabungkan warna-warna tersebut. Sehingga jadi peran-peran yang baru. Nah, inilah yang kita sebut dengan primary color dan secondary color. Warna utama itu yang tadi merah, biru, dan kuning. Nah, untuk warna secondary-nya atau secondary color-nya itu kita gabung warna-warna yang tadi atau warna-warna yang utamanya. Misalkan merah dengan biru menjadi warna ungu. Dan kemudian biru dan kuning itu akan menghasilkan warna hijau. Nah, untuk warna orange untuk menghasilkan warna orange. Merah dan kuning untuk menghasilkan warna orange. Sehingga warna ungu dan orange itu akan menjadi peran-peran tersendiri, sehingga konsepnya adalah sebagai bagian penyerang atau bagian bertahan yang tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Nah, itulah maksud dari penggabungan warna tadi. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggabungkannya. Warna ungu tadi adalah gabungan dari warna merah dan biru. Artinya peran ungu itu tadi akan menjadi kombinasi antara red team dan blue team. Di mana red team tadi kemampuannya adalah untuk menyerang, sedangkan blue team itu adalah kemampuannya dalam bertahan. Terus tujuannya apa? Tim ungu ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil keterlibatan dari tim merah dan meningkatkan kemampuan dari tim biru. Jadi orang-orang di dalam tim ungu ini dia memiliki kemampuan buat menyerang dan juga buat bertahan. Kemampuan orang-orang seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Karena seperti yang sudah kita tahu, orang-orang yang memahami tentang serangan dan orang-orang yang memahami tentang bertahan itu merupakan aset-aset yang sangat besar bagi organisasi atau perusahaan, baik secara tim maupun individu. Kemudian ada warna orange, itu terbentuk dari warna kuning dan juga warna merah. Berarti tim orange ini merupakan gabungan dari tim kuning dan tim merah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berada di dalam tim orange ini merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan sebagai builder dan juga mampu melakukan attacker. Nah, peran dari yellow team ini sangat dibutuhkan pada organisasi. Apalagi dalam penggunaan perangkat lunak. Karena kenapa? Alasannya adalah karena ketika ada programmer yang sedang membuat aplikasi, tidak semua programmer itu sadar dengan keamanan informasi itu sendiri. Karena buktinya, beberapa bug yang ditemukan pada software itu tidak hanya berhubungan dengan malicious program, tetapi banyak juga terjadi gara-gara kelalaian dari si programmer itu sendiri dalam melakukan coding. Tujuan dari tim orange ini adalah sebenarnya untuk memberikan inspirasi atau memberikan kesadaran kepada tim kuning untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan coding atau merancang sistem. Kemudian dapat juga memberikan edukasi terhadap kesadaran tentang keamanan yang nantinya akan berguna ketika melakukan pengkodean atau melakukan implementasi terhadap rancangan yang dibuat. Yang terakhir adalah green team. Warna hijau ini terdiri dari warna kuning dan juga warna biru. Berarti tim hijau ini terakhir dari gabungan antara tim kuning dan tim biru. Orang-orang atau kelompok yang berada di tim hijau ini kebalikan dari tim orange, yang artinya orang-orang di sini adalah seorang builder atau programmer atau arsitek yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pertahanan. Tujuan utama dari tim hijau ini adalah meningkatkan kemampuan pertahanan berbasis kode dan desain untuk melakukan deteksi, insiden respon, dan data forensik. Nah, jadi kalau misalkan tim kuning tadi atau the builder tadi itu cuma bisa melakukan pembangunan sistem atau perkodean, tim hijau itu dapat bekerja dengan baik dengan tim biru atau tim ungu, di mana mereka akan berdiskusi tentang solusi-solusi dan improvement terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian monitoring, logging, perlindungan antivirus dan antivirus, dan pertahanan-pertahanan lainnya. Nah, inilah warna-warna yang saya bilang di awal tadi.
yaitu warna-warna yang ada di dalam keamanan informasi. Harapannya, atau di ujungnya nanti, itu kita akan menggabungkan semua warna-warna atau tim-tim yang mempunyai peran-peran yang berbeda menjadi satu kesatuan, yaitu warna putih. Nah, tim putih inilah yang akan menjadi pemersatu seluruh tim-tim yang ada di dalam organisasi tersebut. Tim putih ini dia akan berperan sebagai penyesuai, terus analis, logistik, dan lain-lain. Artinya, dia akan bermain di layar atasnya. Semoga teman-teman bisa memahami ya maksud dari warna-warna atau tim-tim yang ada di dalam keamanan informasi ini. Ingat sekali lagi, semuanya itu terjadi karena perubahan budaya. Jadi seorang security dia tak akan bisa bekerja sendiri. Begitupun dengan programmer. Begitu pula dengan data analis. Dan setiap perubahan budaya tadi, dia akan menumbuhkan peran-peran atau kelompok-kelompok tertentu yang akan berguna atau mendukung berjalannya budaya dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Boleh nih bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya akan akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada webinar kali ini. Saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.